Bapak Ibu Saudara hadirin rahimakumullah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah sampai saat ini kita masih diberi kekuatan lahir dan batin iman yang istiqamah. Mudah-mudahan iman kita yang menyertai kita dalam melaksanakan sholat isya dan tarawih di Masjid Baitul Muttaqin ini, iman itu tetap menyertai kita sampai akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini pada malam hari ini termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafaatnya di hari kemudian nanti. Amin. Bapak Ibu hadirin sekalian rahimakumullah, Hujjatul Islam Al-Imamul Ghazali dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub mensitir dialog Nabi Musa alaihissalam bersama Allah Tuhannya. Dan di antara Nabi yang sering bicara langsung dengan Allah adalah Nabi Musa. Oleh karena itu Nabi Musa itu diberi gelar Kalimullah, yang bicara langsung dengan Allah. Kalau Nabi Ibrahim kekasih Allah diberi gelar Khalilullah. Nabi Musa karena langsung ditiupkan rohnya ke jasad janin pada saat itu, Nabi Isa diberi gelar Ruhullah. Dan Nabi Muhammad Al-Amin Abdullah. Nabi Musa alaihissalam mendapat gelar Kalimullah karena sering bicara langsung dengan Allah. Bahkan Nabi Musa ini mendapatkan wahyu dari Allah tanpa melalui perantara malaikat Jibril. Dan suatu hari Nabi Musa ini bertanya kepada Allah, "Ya Rabb, di antara semua amal ibadahku ya Rabb, salatku, puasaku, zikirku, mana ibadah itu yang paling menyenangkan dirimu?" Dijawab oleh Allah, "Musa, sesungguhnya sholatmu itu hanya untuk dirimu sendiri. Semua kebaikannya kembali kepadamu. Karena dengan sholat engkau tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar." Puasamu Musa, dengan berpuasa engkau sebenarnya melatih dirimu untuk memegang hawa nafsumu, sehingga engkau selamat menjaga hawa nafsumu, engkau tidak terjerumus dalam perbuatan yang merugikan dirimu. Oleh karenanya semua itu keuntungannya juga untukmu Musa. Dan zikirmu itu pun untukmu Musa. Karena dengan menzikir itu jiwamu akan menjadi tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan berzikir jiwa hatimu menjadi tenang, tenteram. Lalu Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Kalau begitu amal ibadah apa dariku yang menyenangkan dirimu ya Rabb?" Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Nasaihul Ibadnya, beliau menjelaskan amal ibadah yang disenangi dan menyenangkan Allah adalah dakhala surur ala qalbil mu'min, memasukkan kesenangan ke hati orang yang beriman. Artinya amal ibadah yang disenangi Allah adalah tatkala kita bisa memberikan kesenangan dan berbagi kesenangan kepada orang lain. Oleh karena itu, perbuatan yang menyenangkan itu tatkala kita memberitakan kepada orang yang buta, memberi pakaian kepada wong sing mutu, ngekei panganan marang wong sing kewen, ngekei damar lampu marang wong sing peteng. Di saat kita memberikan makanan kepada saudara kita yang beriman yang lagi kelaparan, Di saat kita memberikan lentera kepada saudara kita yang kegelapan, dan di saat kita memberikan baju kepada saudara kita yang kedinginan, di saat itulah
hadir Allah di tengah-tengah kita. Dan Allah sangat senang dengan perbuatan kita. Bayangkan Pak Bu, umpama kita ini pengen nukokno kelambi nang anake tapi ra duwe. Mau mikir ya apa yo ya jangan aku gak kelambi yo pancet weren. Dadak panjenengan datang hadir memberikan zakat kepada orang itu. Kira-kira orang itu senang apa enggak? Senang. Senang sekali. Dan di saat panjenengan menyenangkan mereka itulah Allah hadir di tengah-tengah kerumunan pada saat itu. Allah lebih senang melihat perbuatan dan perilaku panjenengan. Enek wong keluwen ngelih dadak jenengan hadir memberikan makanan kepada mereka. Kira-kira wong sing luwih panjenengan paling daharan itu seneng nopo ta? Seneng luar biasa. Lah panjenengan menyenangkan orang itu di saat itulah Allah hadir di tengah-tengah kita. Allah lebih senang melihat perilaku kita. Dalam bahasa Ibnu Hajar Al-Asqalani, dakhala surur ala qalbil mu'min, memasukkan kesenangan ke hati orang yang beriman. Oleh karena itu wong sing zakat iku diantaranya wong sing iso nyenengno dulur. Oleh karenanya zakat itu yang pertama kali adalah dzamil qurba kepada keluarga terdekat dulu. Nang adik gak apa-apa, nang kakak ya ora apa-apa. Asalkan adik dan kakak itu masuk dalam 8 asnaf, ya fakir atau miskin atau fisabilillah atau gharib. Loh, di saat kita memberikan itulah mereka senang. Ada zat yang lebih senang, yaitu Allah. Sehingga Allah mengancam, benar-benar mengancam kepada orang yang punya uang tapi dia tidak mau berzakat, dan uangnya itu sudah sampai 1 nisab dan tersimpan selama 1 tahun, 1 haul. Lah nisabnya uang itu berapa? Diukur dengan emas sejumlah 85 gram emas, bukan 85 kilogram muaker, 85 gram emas. Kalau kita punya uang, andai dibelikan emas itu mendapat 85 gram dan uang itu tersimpan selama 1 tahun, maka pada uang yang ada pada diri kita itu ada haknya fakir, ada haknya orang miskin. Itu bukan hak kita, hanya Allah menitipkan kepada kita. Kita diberi amanah oleh Allah, sanggupkah kita memberikan uang itu kepada orang yang berhak menerimanya? Jadi kalau kita punya uang, taruhlah harga emas itu 800 atau 850. Kita punya uang 72 juta atau 70 juta. Kalau 800 sekitar itu kurang lebih. Punya uang 70 juta tersimpan di bank selama 1 tahun. Tidak berkurang sama sekali. Maka pada saat itu kita wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%-nya. Loh, andai kita tidak mengeluarkan, berarti kita ini termasuk merampok hak-haknya orang fakir, merampok hak-haknya orang miskin. Karena kita dianggap oleh Allah sebagai perampok. Allah mengancam itu. Apa ancaman dari Allah? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Di saat kita
mempunyai uang sebanyak 1 nisab tersimpan selama 1 tahun, kita iman iku nek 70 juta paling ngetono mung 1 juta 750 sekitar itu. Tapi nek 1 miliar dihitung-hitung, dipikir-pikir, sing dikeluarkan kok wakil, akhirnya mikir iman sama ini kain baik, ratusan juta yang harus saya keluarkan. Begitu pikiran ini merasa iman, akhirnya kita tidak mengeluarkan haknya mereka. Di saat itulah uang yang kita simpan akan dipanaskan oleh Allah di atas neraka jahanam dan disetrikakan oleh Allah ke jidat kita. Yang pertama kali yang disetrika adalah jidat kita. Kenapa? Karena jidat ini adalah tempatnya pikiran sing kanggo modak nate iman yo sampai nikahe. Iman. Akhirnya tidak dikeluarkan. Begitu tidak dikeluarkan, kita makan masuk ke dalam perut. Kemudian yang disetrika kedua adalah perut kita, lambung kita. Setelah diproses oleh perut menjadi tenaga, yang disetrika berikutnya adalah punggung kita. Sambil disetrika dengan harta benda yang kita simpan, Allah berkata, hadza ma kanaztum li anfusikum. Inilah harta benda yang kau simpan untuk dirimu sendiri dulu waktu di dunia. Rasakan sekarang ini. Jadi yang disetrika jibahuhum, kemudian lambung wa junubuhum, kemudian punggung wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Andai kita sanggup menjadi orang yang amanah dari titipan Allah, kita menyenangkan banyak orang, dan di saat menyenangkan banyak orang itulah Allah lebih senang dengan perilaku kita. Dalam Nasuhul Ibad, Ibnu Hajar Al-Asqalani dakhala surur ala qalbil mu'min. Kita sanggup memberikan kebahagiaan ke hati orang yang beriman. Mudah-mudahan kita semua tetap istiqomah dalam kebaikan. Amin. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.